Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk video tutorial kemarin. Ini adalah part 2-nya untuk membuat website portofolio. Kemarin sudah ada beberapa yang saya rapihkan ya di sini. Sebenarnya saya enaknya kalian aja ya buat mengatur portofolio kalian ini. Jadi untuk sekarang kita melanjutin dulu. Kemarin kita sudah menyelesaikan premium course. Jadi sekarang kita akan melanjutkan untuk bagian tentang saya. Seperti biasa kita akan meletakkannya di paling bawah sini. Bisa kita kasih komen dulu. Oke. Dan kita buat section dan langsung aja kita kasih ID, kita kasih nama tentang saya. Oke. Jika udah, kita akan masukin untuk wrappernya. Oke. Di bawahnya kita kasih H4, kita tulis misalkan tentang saya. Nah, jadinya seperti ini, jadi dia masih di pojok dan masih tulisannya masih kecil. Sekarang kita akan men-style dulu, kita masuk ke CSS, kita kasih komen dulu tentang saya. Jadi untuk mengisi bagian tentang saya, kita bisa copy dari yang sebelumnya dari sini, tapi kayaknya kita kasih padding dulu sedikit ya. Di sebelah sini. Ini. Terus, sini kita kasih padding 50 pixel. Nah, jadi dia udah ada jarak dari atas nih. Nah, gini. Jadi dia ada di tengah-tengah, jadi untuk padding atas dan bawah sama-sama 50 pixel dan kanan kiri adalah 0 pixel ya. Jadi langsung kita copy aja yang ini. Lalu kita samakan untuk yang bagian tentang saya. Sini kita ganti tentang saya. Tentang saya. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Tapi di sini kita akan mengganti untuk warna colornya ya. Jadi kita mau ganti untuk satu warna yang lebih muda. Ini kan. Sebentar. Itu ada di bagian statistik ya. Kita scroll dulu untuk cari warnanya. Ini bukan sih? Coba kita copy dulu warnanya. Di sini kita ganti. Sama aja. Yang mana ya guys? Aku lupa. H5. Bukan, bukan. Nah, jadi seperti ini. Tapi mati nggak sih guys? Coba kita mau buka untuk hmm, kita coba cari color ya. Kemarin tuh aku pakai yang mana ya guys? Waduh lupa. Ini enggak sih? Aku pakai di warna ini. Ya kayaknya. Coba kita pakai ini kan? Cocok nggak ya? Kita cocok-cocokin aja guys. Kita cocok-cocokin aja. Nah, kayaknya aja deh. Oke, kita bisa lanjut. Oke, di sini kita ambil lagi ya, kelewat. Di bagian premium course yang bagian ini. Ini kita copy lagi dan kita tempel di bawah sini. Kita ganti jadi tentang saya. Colornya kita ganti jadi warna hmm, hitam. Bagus hitam atau warna lain ya guys? Bagus hitam atau kita pakai ini kan? Kita coba dulu aja ya guys. Kita coba-coba dulu. Nanti kalau emang nggak masuk, bisa kita ganti ya akhirnya. Oke, kita balik lagi ke teks.html. Di bawah sini kita tambahkan tag P tentang saya. Misalkan apa ya? Ini aja lah ya. Saya adalah teman belajar Anda. Ya, tulisannya masih di sebelah sini.
Jadi kita mau ilangin padding, tapi kita cari dulu. Kita copy yang ini. Oke, lalu kita ganti jadi tentang kamu. Tentang kamu, tentang saya guys. Tentang saya. Oke, dia udah berpindah ke tengah. Sekarang kita mau memasukkan gambar. Jadi sebelumnya kita search dulu deh. Kira-kira apa ya? Gambar profile WhatsApp gitu ya? Aku nggak tahu. Gini kah? Kita coba pakai gambar begini aja ya. Cewek ada nggak? Nah, gini aja deh. Save image dulu. Profile. Profile blank. Kita masukin. Kita seret aja langsung. Nah, dia udah masuk. Oke, kita lanjutkan untuk memasukkan gambar ini. Jadi kita ke indeks. Setelah P ini kita buat bungkusan lagi, yaitu kita memasukkan div di sini, dan di dalam div kita akan buat dua buah kelas, yaitu kelas foto dan kelas deskripsi. Selain dua dengan satu. Nah, jadi ada di sini. Jadi kita mau jadikan ini menjadi satu kolom, biar dia bisa seperti ini lagi. Di sini kita akan menggunakan flex untuk menjadikan dua buah kolom dan menjadi satu baris. Sini kita masukin tentang saya. Masukkan ke div. Displaynya kita kasih yang flex. Kita atur width-nya 70%. Kita kasih margin auto. Dan kita kasih border 1 pixel. Sekarang kita mau atur dalam text line. Justify content aja. Yang center. Dan line item. Yang center. Nah, jadi dia sudah berada di tengah dan berada di satu baris. Kita mau justify kontennya yang space between deh. Biar menjadi dua kolom gitu. Nah, sekarang di kelas yang pertama, di kelas foto ini, kita mau tambahkan untuk image. Oke, sudah masuk. Sekarang kita mau men-style lagi. Kalau di sini kita salin aja biar gampang ya. Kita arahkan untuk image. Sini kita akan masukkan width-nya. Kita coba di 30%. Jadi dia masih besar. Jadi kita mau sorry. Di sini pakai plus foto. Nah, sekarang kita mau buat untuk yang bagian deskripsi. Untuk yang bagian kelas deskripsi, kita karena di atas untuk kelas foto itu width-nya 30%, berarti di kelas deskripsi ini kita coba masukkan di 70%. Oke guys, jadi kayaknya di sini image-nya masih kegedean. Jadi di sini kita buat yang baru. Kita sasar untuk image-nya. Kita kasih width-nya itu max width-nya 100%. Sekarang kita mau style untuk deskripsinya. Di sini kita masukin untuk padding-nya. Padding-nya dulu adalah kira-kira 20 pixel aja dan margin 10 pixel. Untuk background color kita pakai white aja. Untuk background radius biar border radius biar dia tidak terlalu kotak.
pixel. Nggak terlalu kelihatan ya guys, karena kita warnanya sama-sama putih. Kalau kita agak gelapin gini, gelap banget. Aku tahu. Kita pakai extension color Zilla ini, terus kita samain ini. Terus kita ke sini, kita enter. Nah, aku mau pakai warna ini aja. Terus di bagian deskripsi ini, di div ini, terus dulu kita tambahkan untuk paragraf. Nah, kalau misalkan kita mulai dengan perkenalan diri, seperti belajar drama di tahun 2020 dan mulai belajar dan memiliki ketertarikan misalkan ya di bidang data pada tahun 2021. Oke, jadi tulisannya ada di sini. Sekarang kita mau style untuk bagian deskripsi ini. Kita hilangkan dulu border ini. Nah, jadi karena untuk di bagian deskripsinya udah, jadi kita tambahkan untuk beberapa icon sebagai pelengkap dari apa? Dari profil kita ya. Sini kita akan nambahin untuk kelas yaitu sosial. Kita masukkan tag A. Di sini kita pakai font awesome untuk mencari icon-icon yang kita butuhkan. Kita mungkin pertama itu untuk logo Instagram ya. Ini kita copy dan kita letakkan di sini. Oh, salah. Nah, jadi kita udah ada untuk logo Instagram di situ. Sekarang kita mau ganti warnanya. Di sini warna yang belum dipakai itu warna ini. Kita coba untuk pakai ya. Kalau nggak cocok nanti kita ganti. Di sini kita bakalan masukin untuk style CSS-nya. Kita taruh di sini tentang saya. Kita sasar ke prefer, menuju div, menuju dash, dan menuju sosial. Sosial bagian panjang sekali. Oke, kita ganti color. Terhadap. Jangan lupa kasih pagar depannya. Nggak kelihatan guys, kita pakai warna yang tuanya aja. Atau warna hitam. Enggak, ini aja. Ctrl V, kita kasih ini. Oh. Nah, gimana sih guys? Kita kurang ini nah. Kalau ini masih oke sih ya, masih masuk. Ini aja ya guys ya. Oke, logo kedua kita mau cari di sini. Biasanya kalau ada Instagram tuh ada apa lagi ya guys? Biasanya Instagram, Facebook kayaknya nggak pakai Facebook sih, kita Twitter aja. Twitter. Kita pakai enggak, kita pakai X aja karena logo udah ganti sekarang. Jadi kita masuk indeks HTML lagi. Dan di sini kita blok dulu. Kita buat ke bawah. Sini kita ganti menjadi ini. Jadi kita lihat. Oh, ya. Jadi ini Instagramnya belum kita ganti. Setelah ini kita akan masukkan misalkan logo YouTube. YouTube. Ini. Ini kita hapus. Nah, oke. Oh, TikTok guys. Aku punya TikTok. TikTok. Nah, karena aku bisa pakai TikTok di sini. Jadi aku mau nambah ini di sini. Yay. Jadi sekarang tampilannya udah ada 4 icon yang mepet-mepet. Jadi kita mau styling dulu. Dari sini kita
copy dan kita pakai di sini. Salah. Displaynya kita pakai yang flex. Widthnya untuk width kita coba pakai 40%. Kita kasih justify konten biar ada jaraknya. Kita pakai yang space gitu. Kok hilang? 20 lah? 30? 40? Hmm, kejauhan guys. Kejauhan kayaknya. Gimana? Nah, kayaknya segini aja. Lalu kita masukin font size. Seperti biasa 1,3 m. Kok hilang guys? Nah, aku mau gedein untuk tulisan ini dan biar agak rapat lagi ya guys. Jadi di sini kita ambil sampai yang dash, lalu kita taruh di sini aja. Sasar ke P, kita kasih margin 0, 0, 10 px, 10 px. Font size-nya 1,3 rem. Line height-nya 1,3. 1,3. 1,9. Wow. Uh, 5. 0,3. 5 aja. Di sini aku mau kecilin tulisannya lagi deh. Jadi kalau di 1,2. 1, gimana ya? 4. Sulit ya guys, udah 1,3 aja. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat free course ya guys. Jadi seperti biasa kita buat baru di sini. Kita kasih keterangan dulu kalau ini adalah free course. Lalu seperti biasa kita buat section dan kita berikan ID yaitu free course. Kasih writer, kita kasih 4 adalah free course. Dan kita kasih untuk tag T adalah pengumuman gratis tanpa biaya. Oke, jadi yang tampil baru seperti ini. Kita mau ganti untuk background color-nya. Kita kasih komen dulu adalah free course. Jadi kita mau copy yang bagian atas aja sama seperti premium course. Kita sampai sini dulu. Kita coba lihat. Sini kita ganti jadi free course. Set. Nah, dia udah ganti. Oh no. Gimana sih? Susah banget. Free course. Free course. Nah, jadi dia udah berpindah. Kok hilang? Yes. Oke. Tapi aku nggak mau pakai warna ini. Aku mau pakai warna yang ini aja. Karena dia mati guys warnanya. Mana sih? Kita kasih. Ah, cuma boleh lah ya. Tak perlu. Sekarang kita ke P. Kita masukin. Karena ini sebenarnya sama aja guys. Kita ganti free course. Nah, jadi dia sudah seperti sebelumnya. Di sini aku mau pakai span juga. Jadi kita tambahkan untuk tag span dan kita masukin. Jadi di atas tadi ada tag untuk span. Kita juga mau copy yang ini. Oke. Free course. Nah, seperti ini. Tapi ini kayaknya kebesaran jadi mau aku turunin di 30 aja kali ya. Kita coba di 30 dulu. Tapi kayak apa ininya pas 50? Hmm, 50 aja deh semuanya. Kita mau kasih untuk grade-nya.
Jadi kita mau kasih grid seperti ini, tapi untuk layoutnya nanti kita akan sedikit berbeda ya. Jadi kita bisa lihat dari premium course. Premium course, kita copy yang mana ya? Segini kah? Coba copy di kelas namanya grid. Di sini berarti guys. Sini kita kasih nama kasih class. Ini adalah grid. Ah, apakah dia mati guys? Warnanya mati guys. Nanti kita benerin background colornya. Kita Ctrl V. Ada berapa penutup nih? Nah, seperti ini guys harusnya. Harusnya kita mau ganti image-nya deh. Ada image apa aja sih di sini? Ganti jadi apa ya? Jadi kayak kita nggak butuh buat kayak ini. Kita hapus aja. Jadinya begini. Kita ini dulu deh. Kita styling dulu biar cantik. Jadi sini kasih marginnya kosong dan paddingnya kosong. Kita lanjut untuk menyelesaikan si gambar ini, si image ini. Jadi di sini kita salin aja. Kalau itemnya, itemnya terus kita arahkan lagi ke item detail. Paddingnya 0, marginnya 0. Kamu salah. Lalu kalau tadi widthnya 30 ya, ini kita ganti widthnya menjadi 100%. Font size-nya, kita masukin apa begini. Font size kita ganti ke 1,3 dan 1,4 deh. Sip. Sekarang kita lanjutkan untuk image-nya. Lanjut. Kita ganti width-nya menjadi 100%. Oke guys, setelah kita otak-atik akhirnya bisa. Jadi kita ada kesalahan di HTML tadi karena kita terlalu banyak ngasih kelas untuk grid-nya. Jadi grid-nya satu aja, jadi di dalam satu grid aja harusnya. Kalau tadi jatuhnya grid sendiri-sendiri gitu guys. Oke, I'm so sorry guys. Oke, sekarang kita lanjutin untuk membuat copyright. Sekarang kita di sini mau ngasih tag footer, kasih keyboard dan tulisan n copy, oh, dan copy dari video 5 buat sus buat yang ini. Oke, nanti dia akan jadi seperti ini. Ambil deh. Nah, sekarang kita ke cerdas-cerdasnya. Nah, di sini kasih catatan dulu kalau ini copy. Oke, di sini kita masukin untuk foldernya. Wah, di sini kita kasih background color. Pilih yang paling atas. Kasih pagar atau fresh. Colornya kita pakai ini aja. Text line yang singkat. Nice. Kalau mau agak berjarak, kita bisa putar lalu kita arahkan ke
Dapat masih padding 30 pixel, 0 pixel, 30 pixel. Nah, jadi seperti ini guys. Ya Allah. Tapi kalau kita minimize dia masih belum bisa responsif guys. Ya, dia belum bisa responsif. Jadi kita bakalan coba untuk kasih sedikit biar dia bisa meresponsif. Hmm. Di sini kita pakai di sini kita pakai add media, add media. Kita ambil screen and sini kita pakai untuk match with musiknya 1024 pixel. Wrapper ini kita kasih border itu kita kasih. Jadi di sini max width itu adalah lebar maksimalnya itu 1024 pixel guys. Jadi paling besar untuk ukuran device mungkin ya itu di 1024. Jadi kalau lebih dari 1024 akan ada garis gitu guys. Kayak kan ini aku nambahin border warna merah. Kalau device-nya itu ukurannya lebih dari 1024 pixel, dia akan terlihat garis merah gitu. Jadi kalau misalkan untuk itu max width-nya ya, jadi untuk batas terbesarnya. Tapi kalau dia nanti kita kasih untuk minimal width enggak ya? Pokoknya intinya kita max width di 1024 seperti kebanyakan orang lain gitu guys. Terus kita kasih width-nya di 90% aja. Oke. Bordernya nggak usah deh, takut mengganggu tampilan dari website-nya. Oke, kita buat untuk untuk maksimal width untuk yang device lain. Kita sama kayak tadi. Oke teman-teman, kita lanjutkan sekarang. Jadi kita skip scroll. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat hamburger menu. Jadi pertama-tama kita mau tambahkan untuk di bagian nav-nya, kita kasih hamburger menu. Kita ingin menambahkan link dengan menggunakan bar. Jadi kita mencari untuk font outline, kita cari yang namanya bar. Jadi ini kita taruhnya di sini. Oke. Lalu kita butuh juga yang namanya Xmark. Xmark. Kita copy dan kita letakkan di bagian bawah. Jadi karena ini masih ada backgroundnya, jadi kita mau hilangin untuk backgroundnya, kita taruh di tempat menu. Apa nggak usah? Aku mau taruh di dekat sini aja. Hamburger menu. Di sini saya
tambahkan button, titik rambut ini, background non border kita memang dulu setelahnya. Jadi dia sudah di background ketika ada border, masukkan sini cursor, pointer cursor, pointer. Nah, jadi dia menentukan. Jadi yang butuh menu itu adalah tekan namanya i. Jadi kita memang dari itu tapi. Jadi kita panggil untuk tekinya. Kalau kita pakai warna putih aja, dan fontnya font size yang 5 Jadi kita mau yang tampil itu adalah banyak aja jadi X-nya nggak usah tampil. Belum satu ini itu warna guys. Nah, jadi biar gampang di sini kita tambahkan untuk kelas. Di mana ya? Di sini. Jadi kita tambahkan icon bar. Di sini kita tambahkan icon part. Misal icon close. Oke, sekarang kita akan hide untuk icon close. Icon close. Ini kita taruhnya display dan kita non. Nah, jadi untuk extract-nya di sini disembunyikan. Jadi cuma ada barnya aja. Jadi kita mau bikin menu yang tampil dan menu yang ini. Di button hambur menu, kita klik display all seperti dulu. Jadi kita mau bikin kayak responsif tadi. Jadi kalau dia berapa pixel nanti menu-nya tampil gitu. Di sini, sini. Hambur menu. Sini displaynya kita munculkan jadi headline. Oke, dia tampil di sini. Dan kita mau hide display. Menu, displaynya. Menu. Oh, aku salah di sini guys. Jadi itu dia masuknya bukan di sini, tapi di bagian 600 pixel yang di bawah-bawah tadi pokoknya. Mana ya? Nah, ini kan 600 pixel guys. Jadi kita tambahinnya di sini. Ini kita ada yang salah ternyata. Tentang saya refer di sosial. Tentang saya refer di das. Jadi kita tulis guys. Oke, jadi kita masukin di 600. Jadi kita juga akan menggunakan JavaScript untuk mengaplikasikan si hamburger ini. Jadi kita mau bikin file JavaScript-nya. Kita buat folder dulu. Ini adalah JS. Di sini kita tambahkan. Nah, jadi JavaScript itu ada di sebelum tag body. Jadi dia letaknya ada di bawah. Jadi kalau CSS itu kan di atas ya setelah title. Jadi kalau pas head sebelum head title ya kalau CSS itu. Sedangkan JavaScript ini dia posisinya di paling bawah. Lalu dia akan membaca seluruh data terlebih dahulu baru dia bisa masukin script. Jadi mulai dengan script CSSJ dan kepada JS slash main JS. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke file main.js kita. Jadi kita butuh beberapa variabel untuk kita aplikasikan di JavaScript ini. Ini yang pertama adalah menu, ambil menu, icon bar, dan icon close. Kalau di JavaScript variabel itu biasanya diawali dengan const. Constant. Kita ambil menu sama dengan untuk dokumen. Dokumennya adalah garis selector. Di sini kita menu. Terus ini dokumen selector. Menu. Terus kita menjadi plus. Oke. Lalu kita buat garis. Aduh, apa merah? Ya, oke, oke. Nah, ini guys. Sebenarnya coba kita ganti dulu deh. Hamburger. Menu. Kalau ada apa di sini, coba kita ganti. Jadi kelas hamburger. Menu. Di sini ada icon bars. Icon bar. Masih ada icon close. Icon close. Function. Display. Kita masuk guys. Kita bentuk dulu ya. Nah, oke guys, jadi ini udah merah. Jadi kita salah di tulisan ini tadi ya. Sorry guys. Kita lanjutin sekarang.
Ice function itu kita kan mau ke display dulu. Jadi ini untuk kayak apakah nanti ditambah atau tidak gitu. Tentunya mau nambahin kelas baru di bawah tuh kan sih. Di sini nampak nambahin tampil tampil. Jadi nantinya kalau misalkan ada kelas namanya dulu, tapi tidak tampil, maka tidak akan ditampilkan. Tapi kalau nanti ada mau tampil, itu nantinya akan ditampilkan kayak bikin dua request. Jadi kita misalkan device yang buka yang buka itu maksimal dari 600. Jadi kita masukkan CSS yang 600, kita tampil dan tampil. Text directionnya monoton, bukan black. Lalu untuk background color kita pakai yang black. Dan untuk width 100%. Dan kita masukkan dengan position text untuk text. Sebenarnya di atasnya kita tambahkan lagi tampil, di sini displaynya adalah white. Nah, jadi di sini background colornya adalah hitam. Jadi kita ada jeda topnya mungkin kita kasih di 85. Leftnya kita kasih kosong. Dan kita mau yang LI 10 px 20 px 10 px 20 px. Nah, jadi setiap kita kasih butuh pengecekan list. Jadi kita menggunakan e-files. If number if number kita tampil place contains tampil. Dan di sini kita buat yang tidak tampil. Note space contain. Sini kita yang oh, kalau kita mau yang remove di sini, remove ini. Oke, ini baru yang sekarang kita buat untuk yang else. Else. Masukkan di close list. Kita add